Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo dalam pelajaran IPS kelas 6. Kali ini judulnya yaitu Detik-detik menjelang proklamasi. Siap-siap ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai dibubarkan karena dianggap telah selesai tugasnya, yaitu membentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan membuat Undang-Undang Dasar terutama ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dianggap sudah selesai tugasnya. Terus diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diresmikan oleh Jepang dengan bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkei. Jadi BPUPKI sudah selesai tugasnya, diganti menjadi PPKI. Sementara itu di tempat lain di Jepang sana terjadi peristiwa tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Habis itu tanggal 9 Agustus dijatuhin juga kota Nagasaki. Korbannya yang Hiroshima 70.000, yang Nagasaki 75.000 orang meninggal dunia. Yang cacat dan luka dan lain sebagainya nggak dihitung ya. Yang meninggalnya kira-kira 70.000 sama 75.000. Meninggal dalam 2 kali ledakan. Nah, jadi kacau di Jepang ya. Tanggal 9 Agustus, IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPKI, dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam. Nah, jadi naik pesawat ke sana ke Vietnam. Nah, ini adalah gambar bom atom 2 kali dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Ledakannya sampai ke atas ya. Ini nanti terus menyebar gitu, menimbulkan udara yang sangat panas dan gelombang yang sangat dahsyat. Itu terjadi di Nagasaki dan Hiroshima ya. Tadi tanggal 9, IR Soekarno dipanggil ke Dalat, Vietnam, ketemu dengan Jenderal Terauchi, ya. Lalu diberi nasihat dan diizinkan Indonesia merdeka dengan diresmikan melalui PPKI sekitar tanggal 24 Agustus atau mungkin bulan September. Itulah jadi Jepang melalui Jenderal Terauchi, penguasa Asia waktu itu, penguasa Asia Tenggara, mengizinkan Indonesia merdeka sekitar 24 Agustus atau bulan September. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Ya. Berita itu dirahasiakan oleh pasukan Jepang di Indonesia. Jadi di sana Jepang udah menyerah, tapi di Indonesia rakyat nggak boleh tahu. Takutnya kalau tahu nanti rakyat Indonesia melawan Jepang ya. Takutnya rakyat Indonesia jadi berani melawan Jepang kalau tahu Jepang sudah menyerah pada sekutu, Indonesia bisa melawan Jepang. Jadi dirahasiakan beritanya di Indonesia. Akan tetapi ada pemuda yang mendengar berita itu, yaitu Khairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Wikana. Mereka mendengar dari siaran radio BBC Internasional, dan kantor berita Jepang Domei. Dulu radio itu sangat sedikit, apalagi TV. Wah, TV hampir belum ada waktu itu ya, dikit banget. Kalau ada TV hitam putih, tapi yang punya hanya orang-orang kaya raya atau tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Jadi yang tahu berita melalui radio hanya Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh. Nah, 3 pemuda itulah yang mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sementara rakyat tidak tahu karena beritanya dirahasiakan oleh tentara Jepang. Nah, karena Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Wikana mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka mereka mengajak golongan muda. Nah, mereka ingin agar proklamasi segera dilaksanakan. Ya, menyebar di kalangan golongan pemuda ya. Sementara itu golongan tua
IR Soekarno, dan lain-lain, ingin proklamasi dilaksanakan setelah rapat PPKI dan melalui pengumuman PPKI. Ya, mungkin mau ngikutin saran Jepang yaitu sekitar 24 Agustus. Golongan muda pengen cepat-cepat. Golongan tua pengen kemerdekaan diproklamasikan melalui PPKI. Tapi golongan muda menganggap PPKI adalah buatan Jepang. Mereka ingin proklamasi dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Pokoknya proklamasi aja gitu. Golongan muda pengen cepat-cepat. Golongan muda pengen rapat dulu. Golongan tua pengen rapat dulu. Golongan muda pengen cepat-cepat. Nah ini, terjadi dialog. Ini golongan muda, ini siapa ini Wikana kali ya. Ini muda, ini tua, Muhammad Hatta, ini Soekarno tua, ini muda, ini muda, ini tua, Ahmad Subarjo kali ini ya, berjenggot ya. Ini muda, mereka berdebat, diskusi dan berdebat. Golongan muda pengen segera proklamasi. Bahkan golongan muda mengatakan mereka siap melawan Jepang. Biarin proklamasi aja, kalau Jepang marah, kita lawan. Golongan tua, jangan ngelawan Jepang, kamu kalah. Kamu itu jadi anggota PETA aja yang latih Jepang. Masa mau ngelawan pelatihnya? Kalian pemuda-pemuda dilatih tentara Jepang lah. Kalau ngelawan tentara Jepang gimana mau menang? Biarin, kita berani. Wah, jangan. Nanti terjadi pertumpahan darah, aku tidak mau. Biarin. Kita siap melakukan pertumpahan darah. Mau kalah, mau menang, pokoknya segera proklamasi. Tidak boleh begitu, kata IR Soekarno. Para pemuda tetap ngotot. Begini saja, Insinyur Soekarno harus kita sembunyikan, supaya aman, supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Insinyur Soekarno harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Waduh, wah jangan dong. Kalau tidak mau, kita mau perang lawan Jepang. Jangan, kamu nanti kalah, biarin. Makanya IR Soekarno harus ikut kami supaya tidak dipengaruhi Jepang. Kalau tidak mau, kita mau perang sendiri melawan Jepang. Jangan perang lawan Jepang, kamu kalah. Biarin, jangan, biarin, jangan. Kalau gitu IR Soekarno harus ikut kami. Ya udah deh, ikut deh, jangan perang lawan Jepang ya. Nanti kamu pada mati semua. Tanggal 15 Agustus, para pemuda membawa IR Soekarno ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang dan untuk mendesak agar segera dilaksanakan proklamasi. Kenapa para pemuda nggak proklamasi sendiri ya? Kenapa ya? Nggak laku kali. Nah, IR Soekarno sudah diungsikan ke Rengas Dengklok. Di Jakarta terjadi dialog antara Ahmad Subarjo, mewakili golongan tua, dan Wikana mewakili golongan muda. Akhirnya Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan cepat, yaitu tanggal 17. Kenapa nggak sekarang? Ya, sekarang gimana orang IR Soekarno masih di Rengas Dengklok? Akhirnya para pemuda menyetujui, ya, menyetujui IR Soekarno dibawa ke Jakarta lagi. Kalau nggak dibawa ke Jakarta nggak bisa proklamasi. Dan para pemuda kalau mau proklamasi sendiri, proklamasinya tidak laku, ya kan tidak punya pengaruh mereka. Akhirnya tanggal 16 Agustus pukul 23 jam 11 malam, rombongan IR Soekarno tiba di Jakarta. Ya, setelah menaruh istrinya, Ibu Fatmawati, ke rumahnya, IR Soekarno langsung memimpin rapat penulisan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tentara Jepang. Ini Tadashi Maeda ini baik ya, dia tahu bahwa Jepang udah lemah, mendingan memberi kesempatan. Rumahnya dipakai untuk menyusun teks proklamasi. Tempat ini dipilih agar aman dari tentara Jepang. Kan rumah perwira, tentaranya nggak berani masuk sembarangan. Akhirnya penyusunan kalimat teks proklamasi disusun oleh Ahmad Subarjo, DRS Muhammad Hatta, dan IR Soekarno. Jadi bertiga, bukan IR Soekarno sendiri ya. Ditulis tangan oleh IR Soekarno. Nantinya terus diketik oleh Sayuti Melik. Jadi yang nulis tangan IR Soekarno, tapi yang redaksinya, yang ngatur-ngatur itu, yang kalimatnya itu bertiga. Ahmad Subarjo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan IR Soekarno. Ini IR Soekarno yang nulis tangan. Ya. Kemudian setelah tulis tangan, ini diketik oleh
pemuda bernama Sayuti Melik. Nah, tokoh pemuda yang bernama Soekarni itu mengusulkan agar tanda tangan pada teks cukup 2 orang saja, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Tadinya kepikiran mau ditandatanganin banyak orang. Nah, tapi Soekarni ini pemuda ya, bukan perempuan nih, Soekarni, pemuda tapi namanya Soekarni. Dan Soekarni ini pemuda bukan saudaranya Soekarno. Pokoknya namanya Soekarni aja, nggak ada hubungannya sama Soekarno. Dia seorang pemuda ya. Dia mengusulkan agar tanda tangan cukup 2 orang saja, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, ini adalah teks proklamasi waktu masih tulisan tangan konsep dari I.R. Soekarno, yang mana disusun bertiga, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, sama I.R. Soekarno itu, tapi yang nulis I.R. Soekarno. Ini terus dirapikan, diketik oleh Sayuti Melik. Ini tanda tangannya Bung Karno Hatta. Ini asli nih, asli. Nah, teks proklamasi itu diselesaikan jam 4 pagi. Oh, dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, coba bayangin. Terus dibacakan pada jam 10 hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Tempat pembacaannya di rumah I.R. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pembacaan diiringi dengan pengibaran Sang Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tapi nggak bareng, pembacaan dulu baru pengibaran Sang Merah Putih. Pengibar bendera adalah Suhud Latif Indraningrat, diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Jadi yang menjahit Sang Saka Merah Putih, Ibu Fatmawati. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati adalah bendera pertama kali yang dikibarkan secara resmi ya. Itu disebut bendera pusaka atau Sang Saka. Yang lainnya disebut bendera merah putih atau Sang Merah Putih. Jadi Sang Saka Merah Putih hanya satu, yaitu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Itu disimpan di museum ya. Nggak bisa dikibarkan lagi, udah rusak ya. Udah gampang rusak, disimpan dengan baik di museum. Ini adalah gambar pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Indraningrat. Ini adalah tokoh-tokoh. Ini Sayuti Melik, ini Sultan Syahrir, ini I.R. Soekarno, udah jelas ya. Ini Latif Indraningrat, ini Ahmad Subarjo, ini cirinya punya apa ini jenggot ya. Ini Wikana, kurus ya, ini Wikana. Ini Laksamana Tadasi Maeda, perwira tinggi militer nih, tapi lagi nggak pakai baju tentara. Nah, senyum dia ya, cakep. Ini Soekarni, pemuda yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno. Ini Ibu Hajah Fatmawati, istri dari Bung Karno. Ini Muhammad Hatta, ini Khairul Saleh, ini tadi udah ya. Nah, ini Soekarni tadi udah, ini Khairul Saleh. Tadi tokoh-tokohnya ya. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like. Ikuti terus channel Bimbel Pak Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.